Lu pernah nggak sih lagi sendirian, bengong, terus kepikiran kayak, gue tuh sebenarnya bisa apa sih? Kenapa gue kayaknya nggak punya kelebihan? Orang lain keren banget, kok gue gini-gini aja? Tenang, lu nggak sendiri. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang penting banget buat semua orang. Apalagi buat lu yang lagi ngerasa nggak pede sama diri sendiri. Tapi sebelum lanjut, lu subscribe dulu dong. Gratis cuy. Lu pencet tombolnya sekarang biar lu nggak ketinggalan konten-konten hidup produktif lainnya dari channel ini. Enggak ada orang sempurna. Ini cara kenali kelebihan dan kekurangan diri kamu. Pertama-tama, mari gue kasih tahu fakta yang sering banget kita lupa. Enggak ada orang yang sempurna. Lu dengerin bener-bener ya. Enggak ada manusia di bumi ini yang 100% hebat di semua hal. Semua orang pasti punya sisi kuat, sisi lemah, dan sisi yang bahkan belum dia temuin sendiri. Tapi kenapa ya? Kita suka ngerasa jadi yang paling kurang? Jawabannya simple. Sosial media. Kita ngelihat hidup orang dari highlight story-nya, bukan dari belakang layar. Lu ngelihat temen lu menang lomba, dapat kerja, pacaran, liburan, tapi lu nggak ngelihat proses jatuh bangunnya, struggle-nya, nangis-nangisnya. Gara-gara itu, kita jadi sering bandingin hidup kita yang asli sama hidup orang lain yang cuma kelihatan bagus doang di internet. Akhirnya, kita jadi ngerasa kalah. Kenapa penting kenalin diri sendiri? Lu pernah main game gak yang harus pilih karakter? Bayangin kalau karakter lu random, lu gak tahu dia jago apa, gak tahu senjata yang cocok, dan gak tahu harus ngelawan siapa. Ya pasti bingung kan? Susah menangnya. Nah, hidup juga kayak gitu. Kalau lu gak kenal diri sendiri, gak tahu kelebihan dan kekurangan lu bisa salah jalan. Malah bisa ngikutin hidup orang lain, ngejar hal yang sebenarnya bukan buat lu, atau diam di tempat karena gak yakin sama diri sendiri. Makanya penting banget buat kenal diri sendiri. Biar lu tahu arah, tahu tujuan, dan bisa jalanin hidup dengan cara yang paling cocok buat lu. Cara kenali kelebihan diri. Oke, sekarang masuk ke inti. Gimana sih cara kenalin kelebihan diri? Gue kasih lu 4 cara praktis yang bisa langsung lu coba. 1. Tanya ke orang terdekat. Kadang, orang lain bisa lihat apa yang gak kita sadari. Tanya ke teman, keluarga, atau orang yang pernah kerja bareng lu. Menurut lu, gue jago di apa? Catat jawabannya, lihat polanya. Kalau mereka jawab hal yang sama, itu bisa jadi clue kelebihan lu. 2. Lihat ke momen ketika lu ngalir. Pernah nggak lu ngelakuin sesuatu dan waktu berasa cepet banget? Lu enjoy, fokus, dan hasilnya bagus. Itu namanya state of flow. Biasanya, itu petunjuk kalau lu lagi pakai kekuatan alami lu. Contoh, lu suka banget ngedit video sampai lupa waktu. Mungkin lu punya eye for detail atau sense estetik yang kuat. 3. Refleksi dari pencapaian. Ingat-ingat hal yang pernah bikin lu bangga. Kemenangan kecil juga nggak apa-apa. Bisa jadi bukti bahwa lu punya skill di situ. Misal, lu pernah bantu teman presentasi dan dia dapat nilai bagus. Mungkin lu punya bakat komunikasi atau kepemimpinan. 4. Perhatiin apa yang orang sering minta bantuan ke lu. Kalau orang sering minta tolong soal desain, nulis caption, dengerin curhat, bisa jadi itu pertanda mereka percaya sama skill atau kepribadian lu. Menghadapi kekurangan dengan bijak. Sekarang kita bahas sisi yang sering bikin orang gak pede. Kekurangan. Lu tahu nggak? Banyak orang gagal maju bukan karena kurang kemampuan, tapi karena mereka nggak bisa nerima kekurangan dirinya sendiri. Padahal, kekurangan itu bukan musuh bro. Itu cuma bagian dari kita yang butuh dimengerti dan dikelola. Pertanyaannya, gimana caranya nerima kekurangan? Gue kasih 3 prinsip penting. 1. Kekurangan sama dengan cermin, bukan tembok. Lu pernah bercermin, terus ngerasa nggak puas sama wajah lu. Tapi lu tetap cermin kan? Bukan hancurin kaca. Nah, kekurangan itu cermin. Bukan buat lu jauhin, tapi buat lu lihat dan refleksiin. Contoh, lu ngerasa susah banget buat ngomong depan umum. Daripada bilang, gue emang gak bisa, mending ubah jadi, apa yang bikin gue takut? Bisa dilatih nggak? 2. Bedain antara diri lu dan kekurangan lu.
Jangan sampai kekurangan itu jadi label buat diri lu. Misalnya, bilang, gue pemalas itu salah. Yang bener, gue emang suka nunda-nunda, tapi gue bisa belajar buat lebih disiplin. Ingat ya, kekurangan itu cuma bagian dari diri lu, bukan seluruhnya. Lu masih bisa berkembang karena lu manusia, bukan hasil jadi. 3. Bandingin sama diri lu yang dulu, bukan sama orang lain. Lu boleh belajar dari orang lain, tapi ukur kemajuan lu berdasarkan versi lama lu, bukan versi orang lain. Lu dulu pemalu, sekarang berani buka diskusi di kelas, itu perkembangan. Bedain antara kekurangan atau belum terlatih. Ini penting banget nih. Kadang yang kita kira kekurangan, sebenarnya cuma belum pernah dilatih. Lu bilang, gua nggak jago ngomong. Tapi, lu pernah dilatih public speaking belum? Lu bilang, gua nggak kreatif. Tapi, lu pernah nyoba belajar desain, nulis, atau seni lainnya belum? Gini ya bro, beda antara nggak bisa sama belum bisa itu besar banget. Kalau mindset lu udah nyerah duluan, ya lu nggak bakal maju. Tapi kalau lu sadar, oke, ini kelemahan gua, tapi bisa dilatih, maka lu bisa naik level. Catat ini, skill bisa diasah, mindset bisa diubah, tapi cuman kalau lu mau usaha, strategi maksimalin kelebihan dan kelola kelemahan. Sekarang kita masuk ke bagian strategisnya nih. Step 1, fokus di kekuatan, bukan perbaiki semua kelemahan. Yes, bener. Kadang kita sibuk nutupin kekurangan sampai lupa ngembangin kekuatan. Padahal, orang sukses itu bukan karena dia jago di semua hal, tapi karena dia eksperimen dan fokus total di area yang dia kuat. Contoh, Ridwan Kamil bukan arsitek paling jago se-Indonesia, tapi dia punya ide-ide gila yang bikin kota jadi lebih hidup. Rachel Fenya bukan ahli bisnis dari kampus luar negeri, tapi dia ngerti cara bangun brand dan connect sama audiensnya. Mereka nggak harus jago di semua hal, tapi mereka fokus di hal yang mereka kuat. Lu juga bisa kayak gitu. Step 2, minta bantuan orang lain buat hal-hal yang bukan keahlian lu, kalau bisa. Misalnya lu kerja tim, lu lemah di desain, tapi temen lu jago. Kerjasama dong. Lu nggak harus bisa semuanya, lu cukup kenal diri lu, lalu tahu siapa yang bisa bantuin lu. Step 3, belajar secukupnya aja buat nutupin kekurangan yang penting. Gak semua kekurangan harus lu jadiin kelebihan. Tapi kalau kekurangan itu bikin hidup lu ribet, ya pelajarin seadanya aja. Contohnya, lu nggak jago ngatur uang, tapi masa mau boros terus? Ya udah, belajar cara ngatur uang dasar-dasarnya. Gak perlu jadi ahli keuangan, yang penting bisa ngatur pengeluaran sendiri. Gue mau kasih beberapa cerita nyata biar lu makin relate dan yakin. Kisah, si overthinker jadi content creator. Ada temen gue, namanya sebut aja, namanya Teguh. Dia itu overthinker parah. Semua hal dipikirin, semua kata-kata orang diinget sampai malam. Tapi suatu hari, dia mulai nulis semua overthinkingnya di blog. Ternyata banyak yang relate. Akhirnya, dia jadi content creator yang ngebahas soal mental health, self-love, dan produktivitas. Overthinkingnya jadi sumber inspirasi dan empati buat orang lain. Jadi inget, kadang yang lu anggap kelemahan bisa jadi kekuatan asal lu olah dengan tepat. Nah sekarang, bukan cuma dengerin doang ya. Gue mau lu ambil aksi. Gue kasih tugas kecil tapi powerful. 1. Tulis 3 hal yang menurut lu jadi kekuatan lu. Apa yang sering lu lakuin dengan mudah? Apa yang bikin lu happy? Apa yang sering dipuji orang? Tulis 2 kelemahan yang paling sering bikin lu overthinking. Tapi jangan berhenti di situ. Tulis juga, bisa diubah nggak? Bisa dibantu siapa? Bisa dikelola kayak gimana? 3. Buat plan kecil. Minggu ini, gue mau asah kekuatan gue lewat aktivitas. Minggu ini, gue mau kelola kelemahan gue dengan cara. Lu nggak harus berubah drastis. Yang penting konsisten bergerak, walau pelan. Bro, sis, sebelum video ini kelar, gue cuma mau nitip satu pesan penting. Lu itu berharga, bukan karena lu sempurna, tapi karena lu punya hal yang cuma lu doang yang punya. Lu punya cerita sendiri, punya warna sendiri, dan punya kekuatan yang bisa bikin hidup lu, bahkan hidup orang lain, jadi lebih terang.
Jadi stop kejar jadi orang sempurna. Mending kejar jadi diri lu yang terus berkembang. Pelan-pelan juga nggak apa-apa, asal jangan berhenti. Karena jujur aja, dunia ini nggak butuh orang yang sok sempurna. Dunia butuh lu yang asli, yang jujur sama diri sendiri. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman lu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe